Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afias Maulina Rahma dari Fakultas Kesehatan Prodi Ilmu Gizi. Kali ini saya akan mempresentasikan konsep dan fungsi bahasa Indonesia yang baik lisan maupun tulisan. Apa sih yang dimaksud dengan konsep bahasa? Sampai dengan abad ke-21 ini, perkembangan ilmu dan teknologi menunjukkan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional sangat berperan sebagai sarana komunikasi. Dalam bidang akademik, bahasa Indonesia telah menunjukkan peranannya dalam berbagai disiplin ilmu melalui bentuk-bentuk tulisan ilmiah seperti makalah dan skripsi. Pada dasarnya, interaksi dan macam kegiatan akademik tidak akan sempurna atau berjalan dengan baik dan benar. Begitu pentingnya bahasa sebagai sarana komunikasi. Batasan atau pengertian bahasa adalah sarana komunikasi antar anggota masyarakat dalam menyampaikan ide dan perasaan secara lisan maupun tulisan. Konsepsi bahasa tersebut menunjukkan bahwa sistem lambang bunyi, ujaran, dan lambang tulisan digunakan untuk berkomunikasi dalam masyarakat dan di lingkungan akademik. Bahasa yang baik dikembangkan oleh pemakainya berdasarkan kaidah-kaidahnya yang tertata dalam suatu sistem. Kaidah bahasa dalam sistem tersebut mencakup beberapa hal berikut ini, yaitu sistem lambang yang bermakna dalam dipahami dengan baik oleh masyarakatnya. Berdasarkan kesepakatan masyarakat pemakainya, sistem bahasa itu bersifat konvensional. Lambang sebagai huruf atau fonemis bersifat mana suka atau kesepakatan pemakainya atau arbiter. Sistem lambang yang terbatas itu A sampai Z 26 huruf mampu menghasilkan kata, bentuk kata, frasa, klausa, dan kalimat yang tidak terbatas dan sangat produktif. Sistem lambang itu atau fonemis tidak sama dengan sistem lambang bahasa lain seperti sistem lambang bahasa Jepang, yaitu lambang hiragana dan silabis. Sistem bahasa Indonesia itu dibentuk berdasarkan aturan yang bersifat universal sehingga dapat sama dengan sistem lambang bahasa lain. Unsur dan sistem lambang tersebut menunjukkan bahwa bahasa itu bersifat unik, khas, dan dapat dipahami masyarakat. Apa sih fungsi bahasa? Fungsi bahasa yang utama pertama sudah terlihat dalam konsepsi bahasa di atas, yaitu komunikasi dalam bahasa berlaku bagi semua bahasa apapun dan dimanapun. Dalam berbagai literatur bahasa, ahli bahasa atau linguinis bersepakat dengan fungsi-fungsi bahasa berikut. Yang pertama, fungsi ekspresi dalam bahasa. Fungsi pertama ini, pernyataan ekspresi diri, menyatakan sesuatu yang disampaikan oleh penulis atau pembicara sebagai eksistensi diri dengan maksud menarik perhatian orang lain, membebaskan diri dari semua tekanan dalam diri seperti emosi, melatih diri untuk menyampaikan suatu ide dengan baik, menunjukkan keberanian atau confidence untuk menyampaikan ide. Fungsi ekspresi diri itu saling terkait dalam aktivitas dan interaktif keseharian individu. Prosesnya berkembang dari masa anak-anak, remaja, mahasiswa, dan dewasa. Yang kedua, fungsi komunikasi dalam bahasa. Fungsi komunikasi merupakan fungsi bahasa yang kedua setelah fungsi ekspresi diri. Maksudnya, komunikasi tidak akan terwujud tanpa dimulai dengan ekspresi diri. Komunikasi merupakan akibat yang lebih jauh dari ekspresi, yaitu komunikasi tidak akan sempurna jika ekspresi tidak diterima oleh orang lain. Oleh karena itu, komunikasi tercapai dengan baik bila ekspresi diterima. Dengan kata lain, komunikasi berprasyarat pada ekspresi diri. Fungsi adaptasi dan integrasi dalam bahasa. Fungsi peningkatan integrasi dan penyesuaian diri dalam suatu lingkungan merupakan kekhususan dalam bersosialisasi baik dalam lingkungan sendiri maupun dalam lingkungan baru. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan sebagai sarana mampu menyatakan hidup bersama dalam waktu suatu ikatan masyarakat. Dalam demikian, bahasa itu merupakan suatu kekuatan yang berkorelasi dengan kekuatan orang lain dalam integritas sosial. Korelasi melalui bahasa ini memanfaatkan aturan-aturan bahasa yang disepakati sehingga manusia berhasil membaurkan diri dan menyesuaikan diri sebagai anggota suatu masyarakat. Keempat, fungsi kontrol sosial atau direktif dalam bahasa. Kontrol sosial sebagai fungsi bahasa bermaksud mempengaruhi perilaku dan tindakan orang dalam masyarakat
sehingga seseorang itu terlibat dalam komunikasi dan dapat saling memahami perilaku dan tindakan itu berkembang ke arah positif dalam masyarakat. Hal positif itu terlihat melalui kontribusi dan masukan yang positif, bahkan kritikan yang tajam dapat diterima dengan hati yang lapang jika kata-kata dan sikap baik memberikan kesan yang tulus tanpa prasangka. Dengan kontrol sosial, bahasa mempunyai relasi dengan proses sosial suatu masyarakat seperti keahlian bicara, penerus tradisi dan kebudayaan, pengidentifikasi diri, dan penanaman rasa keterlibatan atau sense of belonging pada masyarakat bahasanya. Di samping fungsi-fungsi utama tersebut, Corys Krafft menambahkan beberapa fungsi lain sebagai pelengkap fungsi utama tersebut, yaitu fungsi tambahan. Fungsinya adalah fungsi mengenal kemampuan diri, fungsi lebih memahami orang lain, belajar mengamati dunia, bidang ilmu di sekitar dengan cermat, mengembangkan proses berpikir yang jelas untuk teratur, terarah, dan logis, fungsi mengembangkan atau mempengaruhi orang lain dengan baik dan menarik, fungsi untuk mengembangkan kemungkinan kecerdasan ganda, membentuk karakter diri, membangun dan mengembangkan profesi diri, menciptakan berbagai kreativitas baru. Masih banyak fungsi bahasa yang lain dalam bahasa Indonesia, khususnya fungsi bahasa dapat dikembangkan atau dipertegas lagi dalam kedudukan atau posisi bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah fungsi bahasa sesuai dengan posisi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa sesuai dengan posisi bahasa Indonesia diidentifikasi menjadi 1. Bahasa persatuan. Fungsi bahasa persatuan adalah pemersatu suku bangsa, yaitu pemersatu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara bagi suku bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Fungsi pemersatu ini atau heterogenitas atau kebinakaan sesuai dengan dicanangkan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Yang kedua, bahasa nasional. Fungsi bahasa nasional adalah fungsi jati diri bangsa Indonesia bila berkomunikasi pada luar Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia nasional ini dirinci atas sebagian berikut, yaitu fungsi lambang kebanggaan bangsa Indonesia, fungsi identitas nasional di mata internasional, fungsi sarana hubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya, dan pemersatu lapisan masyarakat sosial, budaya, suku bangsa, dan bangsa. Bahasa negara. Fungsi bahasa negara adalah bahasa yang digunakan untuk administrasi negara untuk berbagai aktivitas dengan rincian sebagai berikut. Fungsi bahasa sebagai administrasi kenegaraan, fungsi bahasa sebagai pengantar resmi belajar di sekolah dan perguruan tinggi, bahasa sebagai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, sebagai negara Indonesia sebagai negara berkembang, dan fungsi bahasa sebagai bahasa resmi kebudayaan dan ilmu teknologi. Keempat, bahasa standar. Fungsi bahasa baku atau bahasa standar merupakan bahasa yang digunakan dalam peraturan sangat resmi. Fungsi bahasa baku itu sebagai berikut, yaitu fungsi pemersatu sosial, budaya, dan bahasa, fungsi penada kepribadian bersuara dan berkomunikasi, fungsi penambah kewibawaan sebagai pejabat dan intelektual, fungsi penada acuan ilmiah dan penulisan tulisan ilmiah. Keempat, posisi atau kedudukan bahasa Indonesia itu mempunyai fungsi keterikatan antar unsur. Posisi dan fungsi tersebut merupakan kekuatan bangsa Indonesia dan merupakan jati diri bangsa Indonesia yang kokoh dan mandiri. Dengan keempat posisi itu, bangsa Indonesia dikenal di mata dunia, khususnya tingkat regional atau ASEAN. Dengan mengedepankan posisi dan fungsi bahasa Indonesia, eksistensi bahasa Indonesia diperkuat dengan latar belakang sejarah yang runtut dan argumentatif. Sejarah terbentuknya bahasa Indonesia dari bahasa Melayu, ciri-ciri bahasa Indonesia yang khas, legitimasi sebagai interaksi bahasa Indonesia, dan ragam serta laras bahasa Indonesia yang memperkuat konsepsi dan fungsi dikembangkan ke berbagai ilmu teknologi bidang dan budaya sekarang dan nanti. Sekian, terima kasih. Itu tadi presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.